Hello guys, it's me Alin again and welcome to my video. Nah, di video kali ini aku bakal share tips untuk menanganin atau cara untuk menyikapi orang dengan tipe yang seperti ini. Kalian percaya nggak sih kalau NPD itu atau Narcissistic Personal Disorder itu terjadi 75% terhadap laki-laki. Sebenarnya apa sih NPD itu? Gampangnya NPD itu bisa kita sebut sebagai gangguan dalam diri personal masing-masing. Dan NPD itu lebih kita katakan dia itu memiliki sikap yang ingin diagungkan dan ingin dihormati dan ingin disukai oleh semua orang. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oh ya, sebelum itu kalian juga harus bisa bedain mana yang namanya NPD dan mana yang namanya narsis aja. Orang dengan narsis dan orang yang memiliki NPD itu sangat berbeda. Semua orang memiliki narsis dengan kadarnya masing-masing, tetapi ketika orang memiliki NPD, dia itu sangat-sangat merugikan orang di sekitarnya. Dia sangat merugikan orang-orang yang menjalin relasi dengan dia, entah itu di lingkungan pekerjaan, entah itu di lingkungan percintaan mungkin, atau keluarga, atau semuanya. Nah, berikut adalah beberapa cirinya saja. Aku akan nyebutin beberapa saja. Yang pertama adalah dia yang selalu pengen unggul. Dia pengen unggul dari penampilan, dari kekayaan, dari jabatan, atau dari semuanya dia pengen unggul. Dan dia pengen yang paling mencolok, dia pengen yang paling the best. Tapi dia lakukan itu dengan berbagai cara, dan caranya itu tidak peduli itu akan menyakiti orang lain, itu akan merugikan orang lain. Dia pun juga akan melakukan hal-hal yang mungkin bisa menipu, bisa menghukum orang lain, dia yang melempar masalah ke orang lain sehingga orang lain akan mendapatkan batunya dan dia mendapatkan keuntungannya. Bahkan yang sampai parahnya, dia mampu melakukan segala cara untuk dia dapat ke posisi atau tujuan yang telah dia inginkan dan telah dia capai. Yang selanjutnya adalah dia sangat suka mengontrol orang. Dia ingin sekali mengontrol orang-orang di sekitarnya, bahkan dia rela mendapatkan atau mencari posisi-posisi yang menjadi sorotan sehingga dia bisa mengontrol bawahannya atau dia bisa mengontrol mungkin rekannya atau teman-temannya. Hal ini bisa terjadi di tempat kerja, hal ini bisa terjadi di lingkungan pertemanan, semuanya bisa terjadi. Dan orang ini akan sangat tidak suka sekali jika orang yang di sekitar dia tidak bisa sama sekali dikontrol dan dia akan berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga untuk menjatuhkan orang itu. Dia nggak akan punya rasa empati, dia nggak akan punya rasa simpati, dia juga nggak akan pernah peduli dengan nasib kalian, dia juga nggak akan pernah peduli dengan apa yang telah kalian lakukan. Dan dia nggak akan pernah peduli dengan apa yang nanti akan terjadi terhadap diri kalian atas perbuatannya dia. Dan ciri yang ketiga adalah orang-orang NPD ini, mereka adalah orang-orang yang sangat suka dengan drama. Dia bisa menciptakan drama yang realistis banget sampai kita itu nggak nyadar atau sampai semua orang ikut dan terjun dalam drama itu. Contoh di tempat pekerjaan, orangnya ada di satu departemen, tapi semua departemen bisa merasakannya. Dan drama ini akan berlangsung dan berlanjut terus-terusan. Karena kenapa? Drama ini adalah ego dari seorang NPD. Jadi, kalau semisal mereka egonya dikasih makan, dia akan merasa sangat puas. Apalagi jika mereka melihat dan mereka menyaksikan secara langsung hal yang sudah mereka susun dan hal yang telah mereka kendalikan berjalan dengan sempurna. Ciri yang keempat, orang dengan NPD yang sudah parah dan akut, mereka tidak akan pernah bisa menerima kritik dari seseorang. Dia akan merasa bahwa dirinya itu paling benar, dirinya itu paling oke dan paling top, paling benar.
Jika kalian mengkritik dia, dia akan murka semurka-murkanya dan dia tidak akan bisa menerima hal-hal seperti itu. Dan ketika dia mendapatkan kritik, dia akan memutarbalikkan fakta, bahkan kalian yang tadinya benar akan ada di posisi yang sebenarnya kalian itu juga nggak salah gitu. Dan yang paling terakhir, ini yang menurut aku paling-paling melekat dalam diri seorang NPD. Dia itu adalah seorang manipulator. Kita sambungkan dari yang ciri keempat tadi, itu mereka adalah orang yang sangat 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 pintar untuk memanipulasi keadaan, memanipulasi orang, bahkan dia adalah orang yang sangat jenius saat memanipulasi orang. Dan dia akan memunculkan bakat manipulasinya dia itu ketika dia sedang di posisi terjepit atau dia ingin mencari muka terhadap atasan mungkin, terhadap siapapun mungkin. Dan kalau kalian deket sama dia, kalau kalian ketemu sama dia, secara tidak langsung kalian akan ikut dalam situasi atau kondisi yang telah dia ciptakan sehingga kalian akan merasakan empati yang sangat dalam, sehingga dia akan merasakan sehingga kalian akan merasakan kasihan, kalian akan merasakan eee, apa yang dirasakan seolah-olah terhadap si manipulator itu, dan kalian akan terjerumus ke dalam jebakannya dia. Karena dia adalah seorang manipulator yang sangat-sangat handal. Jadi, ketika kalian menemui orang-orang seperti ini, cara yang paling utama, yang paling ampuh, ini versi dari aku sendiri ya. Jadi, kalian jangan pernah mengikuti apa yang telah dia ucapkan. Kalau kalian tahu orang itu adalah orang NPD dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi dan penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, dan kalian sudah mengetahui siapa kira-kira NPD di sekitar kalian, maka jangan pernah menuruti apa yang dia ucapkan. Kalau dia cerita, dengarkan saja, tidak perlu kalian bantah karena itu akan membuat dia sangat murka terhadap kalian dan mereka akan mengalami namanya defensif atau pembelaan terhadap diri mereka sendiri. Dan ketika kalian bertemu dengan orang ini, kalian hanya perlu tidak mengikuti apa yang dia inginkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perintahkan. Jika itu atasan kalian, cukup turuti yang baik saja, yang menurut kalian tidak baik, cukup ditinggalkan. Jika itu pasangan kalian, cukup kalian perhatikan dan cari yang lain. Dan jika itu keluarga kalian, lebih baik batasi interaksi dengan orang-orang seperti ini. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, and comment. Maaf guys, udah gelap masih belum ada lighting. Bye bye, semoga bermanfaat.